Suatu malam, seorang pemuda bernama Raka yang baru pindah dari kota merasa tertantang. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita mistis itu. Hanya cerita orang kampung saja, pikirnya. Untuk membuktikan keberaniannya, Raka memutuskan masuk ke rumah itu sendiri, hanya berbekal senter dan kamera. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai pada ceritanya, alangkah baiknya di-subscribe dulu dong, biar kita makin akrab. Oke, mari kita masuk pada ceritanya. Di ujung kampung Sendangarum, berdiri sebuah rumah tua yang sudah puluhan tahun kosong. Warga kampung jarang sekali berani melewati rumah itu, apalagi setelah matahari tenggelam. Orang-orang mengatakan, rumah itu dihuni oleh penunggu, makhluk halus yang marah karena diganggu. Suatu malam, seorang pemuda bernama Raka yang baru pindah dari kota merasa tertantang. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita mistis itu, hanya cerita orang kampung saja, pikirnya. Untuk membuktikan keberaniannya, Raka memutuskan masuk ke rumah itu sendiri, hanya berbekal senter dan kamera. Pintu kayu rumah berderit pelan saat didorong, udara dingin menusuk tulang, dinding-dinding berjamur. Dan di sudut ruangan, ada sebuah cermin besar yang retaknya membentuk pola aneh, seperti wajah yang menyeringai. Saat Raka menyenter ke arah tangga, ia mendengar suara langkah kaki di lantai atas, padahal jelas-jelas rumah itu kosong. Perlahan, dengan degup jantung memburu, Raka menaiki tangga tua itu. Setiap injakan kayu mengerang lirih. Di lantai 2, suasana lebih gelap. Ada sebuah kamar dengan pintu setengah terbuka. Raka mendorongnya perlahan, di dalamnya ada sebuah ranjang tua dan boneka kayu yang duduk menghadap ke arah pintu. Mata boneka itu seolah mengikuti setiap gerakannya. Ketika Raka menyorotkan senter ke boneka itu, suara berbisik mulai terdengar. Bisikan yang pelan namun jelas. Keluar, sebelum terlambat. Tiba-tiba, pintu di belakangnya menutup sendiri dengan keras. Senter di tangannya berkedip-kedip dan dalam kilatan cahaya yang samar, ia melihat sesosok bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Matanya merah menyala. Raka berusaha berteriak, tapi suaranya seperti tercekat. Dengan sisa tenaga, ia berlari menuruni tangga. Pintu depan kini terkunci rapat. Sesuatu entah apa meraih bahunya dari belakang. Raka berjuang keras membuka pintu dan akhirnya berhasil keluar. Jatuh terhuyung di halaman rumah. Warga kampung menemukannya pagi hari. Gemetar ketakutan, matanya kosong menatap langit. Sejak malam itu, Raka tak pernah bicara lagi, dan rumah di ujung kampung itu tetap berdiri di sana menunggu tamu berikutnya. Sejak malam itu, nama Raka menjadi buah bibir di seluruh kampung. Orang-orang berkata, Raka telah melihat apa yang seharusnya tidak ia lihat. Tubuhnya masih hidup, tapi jiwanya entah di mana. Setiap malam, Raka duduk di beranda rumahnya, bergumam pelan, matanya tak pernah berkedip. Yang lebih aneh lagi, kadang terdengar suara ketukan dari dalam rumahnya, 3 ketukan keras padahal semua pintu tertutup rapat. Suatu malam Pak Lurah memutuskan memanggil seorang dukun tua dari kampung sebelah, Mak Darmi. Konon katanya, Mak Darmi pernah berurusan dengan penghuni rumah itu puluhan tahun lalu, sebelum rumah itu kosong. Ketika Mak Darmi tiba, ia langsung menuju rumah tua di ujung kampung. Warga hanya berani mengintip dari kejauhan. Mak Darmi membawa sesajen, dupa, dan seikat bunga 7 rupa. Ia meletakkannya di depan rumah, lalu duduk bersila, mulai merapalkan mantra. Tak butuh waktu lama sebelum udara di sekitar berubah. Angin berhembus kencang, membawa bau anyir dan amis yang menyengat. Dari dalam rumah, terdengar suara langkah kaki, berat dan menyeret, mendekati pintu. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka perlahan, tanpa ada yang menyentuhnya. Dalam kegelapan itu, tampak sosok perempuan berjubah putih dengan rambut menjuntai menutupi wajah, berdiri di ambang pintu. Mak Darmi tetap bergeming. Ia menaburkan bunga sambil berteriak, "Kembalikan anak ini! Kembalikan nyawanya, jangan lagi kau tuntut darah baru." Perempuan itu hanya berdiri diam. Namun dari balik rambutnya, mata merahnya menyala, memandangi Mak Darmi dengan penuh kebencian.
Lalu, terdengar bisikan kali ini lebih jelas, lebih tajam. Dia sudah milik kami. Kau semua akan menyusul. Angin bertiup semakin kencang, membawa suara tangisan, tawa, dan jeritan bersaut-sautan. Mak Darmi berusaha mengusir makhluk itu, tapi tiba-tiba ia terhempas ke belakang. Tubuhnya membentur tanah dengan keras. Malam itu, Mak Darmi dipapah pulang dalam keadaan pingsan. Sebelum benar-benar tak sadarkan diri, ia sempat berbisik, "Rumah itu bukan cuma satu. Mereka sudah membangun sarangnya." Sejak kejadian itu, tak hanya rumah di ujung kampung yang terasa angker. Beberapa rumah di sekitar pun mulai mengalami gangguan. Bayi menangis tengah malam tanpa sebab. Orang-orang mengaku melihat bayangan melintas di ladang. Hewan ternak tiba-tiba mati dengan luka aneh di tubuh mereka. Dan malam-malam berikutnya, terdengar suara ketukan. Bukan hanya dari rumah tua itu, tapi dari setiap pintu rumah warga. 3 ketukan. Selalu 3. Tok, tok, tok. Sebagian warga memilih pindah. Sisanya bertahan dengan hati penuh ketakutan, menunggu giliran mereka untuk dijemput. Karena kini, rumah di ujung kampung itu bukan lagi sekadar rumah kosong. Ia telah menjadi gerbang. Gerbang untuk sesuatu yang lebih kelam. Beberapa malam setelah kejadian Mak Darmi, kampung Sendangarum berubah menjadi kampung mati. Jalanan kosong, suara jangkrik pun seolah takut untuk berbunyi. Di setiap rumah, para penghuni hanya berani menyalakan lampu minyak kecil dan membaca doa berulang-ulang, berharap malam segera berlalu. Namun malam itu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Pak Lurah, orang yang paling dihormati di kampung, menghilang. Pagi-pagi buta, warga menemukan pintu rumah Pak Lurah terbuka lebar, bergoyang pelan seperti diayun oleh tangan tak kasat mata. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak kaki, hanya ada bercak lumpur berwarna hitam memanjang dari ruang tamu hingga menuju ke arah rumah di ujung kampung. Warga hanya bisa berdiri di batas pagar, menatap ngeri ke arah rumah tua itu. Bercak lumpur tersebut berhenti tepat di beranda rumah itu, seolah menyeret Pak Lurah ke dalam perut kegelapan. Tak seorang pun berani melangkah lebih dekat. Malam berikutnya, ketukan itu kembali terdengar. Tapi kini, bukan hanya di pintu. Orang-orang mulai mendengar ketukan dari dalam lemari, dari balik jendela, bahkan dari bawah ranjang mereka. Tok, 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 seperti irama kematian yang tak bisa dihentikan. Salah satu pemuda, Danu, yang dikenal paling berani, akhirnya mengajak teman-temannya untuk membakar rumah itu. "Kalau kita diam saja, semua akan habis satu-satu," teriaknya. Malam itu, dengan obor di tangan, mereka beramai-ramai mendekati rumah terkutuk itu. Hawa dingin menyergap mereka, bahkan sebelum melangkah ke halaman rumah. Saat obor pertama dilemparkan, anehnya, api tidak menyala di kayu tua yang kering. Sebaliknya, api itu seolah tertelan ke dalam kegelapan, menghilang seperti masuk ke dalam mulut tak kasat mata. Tiba-tiba, dari balik pintu rumah terdengar suara ratusan bisikan, seperti ada banyak makhluk yang berbisik bersamaan. Kemudian satu persatu pemuda yang membawa obor itu merasakan sesuatu menarik kaki mereka. Seperti tangan-tangan kecil, berlendir, menarik dan menyeret, mereka masuk ke dalam tanah. Mereka berteriak, mencoba berlari, tapi tanah di bawah mereka berubah menjadi lumpur hitam pekat. Dalam ketakutan dan keputusasaan, Danu menoleh ke arah rumah itu. Di sana berdiri sosok perempuan berjubah putih, kini terlihat lebih jelas. Namun ia bukan sendirian. Di belakangnya berjajar puluhan sosok lain, hitam, remuk, dengan mulut menganga dan mata kosong, menatap para pemuda itu tanpa berkedip. Makhluk-makhluk itu adalah orang-orang yang pernah hilang, orang-orang yang dulu pernah menantang rumah itu, orang-orang yang tidak pernah kembali. Sebelum sempat melarikan diri, Danu merasa tubuhnya membeku. Suara bisikan itu kini membisikkan namanya berulang-ulang di telinga. "Danu, Danu, giliranmu sudah tiba." Gelap, semua suara lenyap, semua rasa hilang. Dan ketika pagi datang, hanya ditemukan obor-obor yang patah berserakan dengan bercak lumpur hitam, dan tidak satu pun pemuda yang kembali. Tentu, aku buatkan kelanjutannya.
tetap sinkron dan membangun atmosfer yang makin kelam. Setelah hilangnya para pemuda, seluruh kampung seakan ditelan keputusasaan. Setiap malam, suara ketukan semakin sering terdengar, bukan hanya dari pintu, tapi juga dari dinding, atap, bahkan dari dalam tanah. Suara tangisan samar kadang terdengar dari arah rumah itu, disusul tawa kecil yang menggema di tengah malam. Orang-orang yang masih bertahan di Sendangarum mulai kehilangan akal. Beberapa mencoba mengunci diri, menutup semua jendela, menyalakan dupa sepanjang malam. Tapi perlindungan itu sia-sia. Pada malam ketiga setelah insiden Danu dan kawan-kawan, seorang gadis kecil bernama Sari, anak dari pasangan Pak Karto, tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Pagi harinya mereka menemukan tapak kaki kecil berlumuran lumpur hitam di lantai rumah mereka. Tapak itu mengarah keluar rumah, menembus pekarangan, dan berhenti tepat di depan pagar rumah tua di ujung kampung. Namun kali ini ada yang berbeda. Pagar rumah itu, yang sebelumnya dipenuhi sulur-sulur liar dan rumput berduri, kini terbuka lebar, seolah mengundang siapapun untuk masuk. Pak Karto dilanda keputusasaan, berteriak-teriak memanggil nama anaknya di depan pagar itu. Tapi dari dalam rumah, hanya terdengar balasan berupa suara tawa anak kecil, yang nadanya sangat mirip dengan suara Sari. Warga kampung yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa menunduk, tak berani melangkah lebih dekat. Mereka tahu, siapapun yang masuk ke rumah itu tidak akan pernah kembali. Hari-hari berikutnya, satu persatu warga kampung menghilang secara misterius. Beberapa ditemukan hanya berupa bayangan terbakar di dinding rumah mereka. Sebagian lain lenyap begitu saja, meninggalkan bau anyir yang menusuk. Di tengah ketakutan itu, muncul seorang pria tua asing ke kampung itu. Namanya Pak Wiryo. Dia memperkenalkan diri sebagai penjaga gerbang. Pintu rumah berderit terbuka perlahan. Dari dalam, kabut hitam pekat melayang keluar, menggeliat seperti ular lapar. Raka, dalam kondisi setengah sadar, tersenyum kecil, seolah sudah pasrah dengan takdirnya. Ia melangkah masuk ke dalam rumah tanpa menoleh ke belakang. Pintu tertutup dengan suara keras. Bruk. Seketika tanah bergetar, angin berhenti bertiup, dan suara-suara itu lenyap. Kampung Sendangarum diselimuti keheningan. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, fajar menyingsing tanpa ada suara tangisan atau ketukan. Namun, saat semua orang mulai merasa lega, mereka tidak menyadari, di tengah jalan kampung ada sebuah jejak kaki berlumpur hitam. Satu tapak kecil mengarah keluar dari rumah tua itu. Dan dari kejauhan terdengar bisikan samar. Ini baru permulaan.